Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita dan memberikan kepada kita pahala yang melimpah dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Para pendengar yang budiman, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul faidah dan juga keutamaan berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa. Dan kita alhamdulillah sudah melewati 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ini. Dan saya sampaikan tentang keutamaan dan juga faidah berpuasa. Semoga kita bisa tetap semangat, termotivasi untuk bisa terus berpuasa sampai akhir di bulan Ramadan dengan sempurna. Karena ada sebagian orang-orang yang lemah imannya, mereka ketika sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan atau di akhir, banyak dari mereka la kasarallah, atau sebagian dari mereka itu sudah tidak lagi berpuasa karena mereka mungkin di awal berpuasa karena sekedar ikut-ikutan saja, tidak berlandaskan keimanan, sehingga ketika mereka telah sampai di pertengahan bulan Ramadan atau di akhir, mereka sudah sebagian berbuka, artinya tidak lagi berpuasa tanpa uzur. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang besar. Ini termasuk dosa besar. Karena meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat adalah termasuk dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkannya ke dalam kitab beliau yang terkenal Al-Kabair. Bahkan beliau berkata, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur di bulan Ramadan itu adalah syarrun minazani wa syarrun min mudminil khamri wa yusakku fi islamihi wa yudhannu bihi al-zandaqah wal inhilal. Sebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala,
orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i itu dia lebih buruk daripada penzina. Dia lebih buruk daripada pecandu khamar. Maka meninggalkan puasa tanpa uzur berarti dosanya lebih besar daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada minum khamar, makai narkoba. Bahkan kata beliau, yusyakku fi islamihi, diragukan keislamannya. Bayangkan bagaimana orang yang mengaku beragama Islam tapi dia tidak berpuasa, bahkan tidak malu untuk tidak berpuasa di hadapan orang banyak. Biasanya kalau seorang sudah tidak malu lagi berpuasa, tidak malu lagi untuk tidak berpuasa di hadapan orang-orang, terang-terangan tidak berpuasa, biasanya dia juga tidak melaksanakan sholat. Nah, bagaimana seorang yang mengaku Islam namun dia tidak puasa, tidak. Kata Imam Zahabi rahimahullah, ya, diragukan keislamannya. Dan dia tertuduh, ya, sebagai orang munafik dan orang yang telah keluar dari agama Islam. Maka dari sini mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa faidah dan keutamaan berpuasa, sehingga kita bisa termotivasi kembali, lebih semangat kembali untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir di bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab Maqasid As-Siyam yang dikarang oleh Al-Allamah Izzuddin Ibni Abdissalam rahimahullah ta'ala, ya, beliau seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah yang bergelar dengan gelar Sultanul Ulama, yaitu pemimpinnya para ulama, orang yang sangat alim. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya pada puasa itu memiliki beberapa fawaid. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan lisaumi fawaid. Puasa itu memiliki beberapa faidah. Yang pertama, raf'ud darajat. Yang pertama adalah mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian yang kedua, wa takfirul khati'at. Yang kedua adalah menghapus dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kasrus syahawat. Yang ketiga adalah menghancurkan syahwat. Kemudian yang keempat, takfirus shadaqat. Yang keempat adalah orang yang berpuasa akan memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, taufiru ta'at. Orang yang berpuasa akan bersemangat memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang keenam, syukru alimil khafiyat. Puasa akan menjadikan seorang hamba bisa bersyukur kepada Zat yang mengetahui segala rahasia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah walinjizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Kemudian puasa faidahnya yang lain adalah mengingatkan seorang ketika terlintas di dalam benaknya
pikiran-pikiran untuk bermaksiat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, ini beliau sebutkan ada 7. Walaupun di sana masih banyak lagi faedah keutamaan berpuasa. Adapun yang pertama, ya, beliau mengatakan bahwasanya puasa itu memiliki faedah mengangkat derajat seorang hamba. Maksudnya adalah seorang hamba dengan dia berpuasa akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sehingga dia menjadi lebih dekat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidat asyayatin." Ya, artinya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan. Nah, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Di dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Sehingga ibadah, kemudian doa-doa terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa terhalang dari berbuat dosa dan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian Allah membelenggu setan-setan sehingga seorang terhalangi untuk berbuat dosa dan maksiat. Walaupun di bulan Ramadan kita lihat masih ada orang-orang yang masih berbuat dosa dan maksiat. Karena disebutkan bahwasanya setan-setan yang dibelenggu tidak semuanya. Ada setan-setan yang tidak dibelenggu. Seperti yaitu qarin dari kalangan jin yang senantiasa mengikuti manusia. Di mana di setiap orang dia memiliki qarin, pendamping dari kalangan jin yang senantiasa membisikkan keburukan pada seseorang, dan juga qarin dari malaikat yang akan senantiasa membisikkan kebaikan padanya. Nah, ini belum lagi manusia memiliki yang namanya nafsu ammarah bisu, memiliki nafsu yang senantiasa mengajak seorang kepada keburukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa man rahima rabbi." Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang yang berkata, sungguhnya aku tidak bisa membebaskan diriku, karena sesungguhnya itu nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Tuhanku. Belum lagi godaan dari luar, yaitu dunia yang senantiasa menggoda manusia. Fitnah wanita, fitnah harta, kedudukan, dan sebagainya. Anak-anak dan yang lainnya.
yang menguji seorang hamba. Maka seorang berkemungkinan besar terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tapi di bulan Ramadan itu semua berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan juga membelenggu setan-setan. Kemudian Nabi kita SAW pun bersabda tentang keutamaan puasa, di mana Nabi kita SAW menceritakan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." As-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wa la yaskhaf fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni sha'im والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Yang artinya Rasulullah SAW menceritakan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Artinya, disebutkan oleh para ulama, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya adalah karena amalan-amalan selain daripada puasa itu terlihat. Sehingga ada potensi seorang untuk melakukan riya. Melakukan amalan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain. Berbeda dengan puasa, maka puasa, jika seorang benar-benar puasa, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang, seperti di bulan Ramadan ini, kita melihat seorang mungkin ya husnudzon kita dia sedang berpuasa, tapi kita nggak tahu ketika dia sendiri di dalam kamarnya dia membatalkannya dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Atau misalnya di luar Ramadan, kita nggak tahu orang itu sedang puasa atau tidak. Bahkan terkadang kita menawarkan sahabat kita untuk minum atau makan, ternyata dia sedang puasa. Karena tidak terlihat. Dan dia berpuasa benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Itu dengan balasan secara khusus. Itu dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Jadi seperti itu. Karena di dalam puasa mengandung kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas jumlahnya, tidak dapat terhitung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Maka seorang ketika mendapatkan pahala yang sangat banyak, dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ubudiyahnya,
penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sempurna ibadahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jika di hari berpuasa seorang dari kalian, fala yarfus, maka jangan berkata kotor pada saat itu. Boleh yaskhaf, jangan dia berbuat gaduh. Jangan dia berkata kotor, berkata jorok. Jangan dia berkata perkataan yang mengandung dosa, seperti ghibah, namimah, mengadu domba, menipu, dan juga lain-lain. Jangan juga berteriak-teriak, membuat gaduh, bertengkar, atau menyalakan petasan. Jangan. Nah, kata Nabi SAW, jika ada seorang membulinya, mencelanya, atau mengajak kelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang puasa. Sesungguhnya aku sedang puasa, dalam rangka untuk mengingatkan dirinya dan orang yang mengajak berkelahi dengannya, orang yang mencela dirinya. Maksudnya saya sedang puasa, jangan diganggu seperti itu. Nah, dan Rasulullah SAW melanjutkan, demi diri Muhammad SAW di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Dan ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Karena bau mulut orang yang berpuasa berasal dari ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, berbahagia ketika berbuka. Dan yang kedua, dia akan berbahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Karena sebab puasa yang ia laksanakan, ia lakukan, yang ia kerjakan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asru amsalha ila 700 di'af. Qala Allah azza wa jalla, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dan Nabi kita Muhammad SAW, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan maka akan diganjar 10 kali lipat, yang semisalnya sampai 700 kali lipat banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengecualikannya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makan, minumnya, karena aku, kata Allah Subhanahu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang banyak sekali, yang tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya bagi mereka yang benar-benar berpuasa. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang sahih yang lain, bahwasanya di dalam surga itu ada pintu yang bernama Rayyan, yang tidak boleh masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Kalau orang-orang yang senantiasa berpuasa itu masuk ke dalamnya, maka pintu itu pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk ke dalamnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan pernah merasakan rasa haus selama-lamanya. Kemudian keutamaan yang lain yang dapat
mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang berpuasa akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna shaima tusalli alaihi malaikah." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Bayangkan, malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang berpuasa. Para malaikat berdoa, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Apalagi doa orang yang berpuasa itu akan diijabahkan. Jadi dia mendapatkan doa para malaikat yang insya Allah doa para malaikat itu akan Allah ijabahkan. Begitu pula orang yang berpuasa, doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, al-imamu adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-saim hatta yuftir. Yaitu doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Maka hendaknya kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa-doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini, membuka pintu-pintu langit. Bahkan Allah menyebutkan tentang janjinya akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya di antara ayat-ayat puasa di dalam surah Al-Baqarah. Bayangkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, jika ada hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentangku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Maka hendaknya mintalah pengabulan dariku dan beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang janjinya akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya di antara ayat puasa. Maka hendaknya orang yang berpuasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan atau faidah dari berpuasa yang lain yaitu takfirul khati'at, yaitu faidah bagi orang yang berpuasa akan dihapuskan dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan di sini. Tapi Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kalau dia berpuasa dengan dasar iman. Iman maknanya dia meyakini bahwasanya puasa ini adalah perintah dari Allah yang wajib dilaksanakan. Bukan sekedar kita puasa ikut-ikutan saja. Bukan.
Kemudian ihtisab dengan dasar pengharapan. Jadi kita berpuasa hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ganjaran balasan dari selain daripada Allah. Apakah pujian dari manusia atau untuk dalam rangka untuk mendapatkan harta, jabatan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga orang yang diampuni dosanya adalah orang-orang yang ketika dia berpuasa, dia menjauhi segala macam dosa dan maksiat yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahun idza ijtunibal kaba'ir. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salat yang 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, itu adalah penghapus dosa. Di antara keduanya, jika dijauhi dosa-dosa besar. Maka kalau ada orang yang berpuasa tapi na'udzubillah melakukan dosa besar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dosanya tidak diampuni. Tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus saja. Bagaimana Nabi kita SAW menghabarkan rubba shaim laisa lahu min siyami il ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada bagian dalam puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan ini fenomena yang sangat disayangkan. Sebagian dari orang yang berpuasa dia melakukan dosa. Seperti dia puasa tapi tidak sholat. Bayangkan, dia puasa tapi tidak sholat. Bagaimana puasanya bernilai di sisi Allah? Bahkan dia mendapatkan dosa yang lebih besar. Karena dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa meninggalkan puasa. Atau na'udzubillah, puasa tapi tawuran. Bahkan sampai na'udzubillah membunuh orang, melukai orang. Dan ini terjadi. Bagaimana bisa seorang di bulan Ramadan berpuasa malah tawuran? Atau berbuat dosa yang lain, yaitu melakukan ghibah, membicarakan aib saudaranya. Maka orang yang berpuasa seperti ini tidak akan terhapus dosanya dan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, kasrus syahwat. Orang yang berpuasa akan bisa meredam syahwatnya, bahkan bisa menghancurkan syahwatnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemuda untuk menikah dalam rangka untuk meredam syahwatnya. Tapi kalau misalnya dia belum memiliki kemampuan, maka Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk banyak berpuasa. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa ahsanu lil farj. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa inna lahu wija'." Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk memberikan nafkah lahir maupun batin serta mahar, maka hendaknya dia menikah. Karena dengan menikah akan bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, kata Rasulullah SAW.
Karena dengan puasa itu dia akan terlindungi. Dia memiliki tameng. Wija asal maknanya adalah mengkebiri kemaluan hewan ternak. Sehingga hewan ternak itu seperti kambing, sapi, itu tidak lagi memiliki syahwat, keinginan untuk berkembang biak. Tidak ada lagi nafsu untuk berhubungan badan. Maka dengan puasa akan menghancurkan syahwat tersebut jika seorang benar-benar berpuasa. Dia benar-benar menjaga pola makannya, kemudian menjaga matanya, telinganya, mulutnya. Maka insya Allah puasa itu akan menjadi tameng bagi dirinya dan akan menghancurkan syahwatnya, nafsu syahwatnya. Kemudian yang selanjutnya, faedah dari puasa adalah akan memotivasi seorang untuk banyak bersedekah. Karena Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan ketika bulan Ramadan itu beliau banyak sekali bersedekah. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang akhlak Nabi kita SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajud ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi kita Muhammad SAW dahulu adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menjumpai beliau. Disebutkan beliau lebih dermawan, ya, melebihi angin yang bertiup. Maka contoh dari Nabi kita SAW di bulan Ramadan itu memperbanyak bersedekah. Apalagi orang yang benar-benar berpuasa, dia akan merasakan lapar, haus, lemah, sehingga dia teringat dengan saudaranya yang kurang mampu, yang tidak beruntung, yang mungkin dia makan sehari sekali, atau sehari makan, sehari tidak bisa, atau makan Senin Kamis saja. Sehingga orang yang berpuasa timbul sikap empati, kepedulian terhadap saudaranya yang kekurangan, sehingga dia bersedekah. Sebagaimana dikatakan, innama yarhamul usyaqa man asyiqa. Sesungguhnya orang yang merasa kasihan terhadap seorang yang terjatuh ke dalam cinta yang mendalam adalah orang-orang yang pernah merasakan rasa cinta yang mendalam. Artinya, orang tidak akan pernah merasakan kasihan kepada orang yang sedang bucin, menjadi budak cinta, yang memiliki cinta yang sangat mendalam, kecuali orang-orang yang pernah merasakan hal tersebut. Karena orang-orang yang diuji oleh Allah dengan cinta yang sangat mendalam, itu terkadang habis jasadnya, habis tubuhnya, sampai kurus kering. Dia korbankan hartanya, bahkan dia korbankan jiwanya. Saya pernah lihat, pernah ingin isi kajian. Ternyata ketika saya melewati suatu jalan, saya melihat kerumunan orang. Di situ ada ambulan, ada polisi. Kemudian saya tanya, ada apa itu? Ada orang bunuh diri katanya. Kenapa bisa bunuh diri? Karena ditinggal seorang janda. Bayangkan. Bahkan di daerah saya, dekat tempat tinggal saya, ada seorang pemuda, bayangkan, pemuda, dia gantung diri karena ditinggal oleh pacarnya. Nah, itu semua mungkin kalau seorang nggak pernah merasakannya, maka dia akan merasa lucu.
atau menganggap rendah karena dia tidak merasakan hal tersebut. Tapi bagi orang yang pernah merasakan rasa cinta yang mendalam, maka dia akan apa? Dia akan merasa kasihan. Karena tidak ada orang yang lebih sengsara di dunia ini daripada orang yang memiliki cinta yang mendalam. Karena bagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Fama fid dunya ashqa min muhibbin wa in wajada al-hawa husnal madaki tarahu kula hinin baqiyan makhafata furqatin aw lishtiyaqi." Disebutkan oleh penyair, tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih sengsara, lebih merana daripada orang yang mencintai secara mendalam. Engkau melihat dia senantiasa menangis di setiap waktu, imma karena takut berpisah atau karena rindu. Maka begitu pula orang yang benar-benar berpuasa, dia merasakan lapar dan haus, lemah, dan rasa tidak enaknya, tersiksanya. Ketika seorang berpuasa, maka dia teringat dengan saudara-saudaranya yang kurang mampu, yang tidak memiliki makanan, minuman, sehingga dia banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya tawfirut ta'at, yaitu orang yang berpuasa itu akan memperbanyak amal ketaatan. Karena orang yang berpuasa dia sedang beribadah. Kemudian seorang yang berpuasa dia bisa menahan nafsu syahwatnya sehingga lebih dimudahkan oleh Allah untuk banyak berbuat taat. Apalagi bulan Ramadan ini bukan hanya bulan berpuasa saja, tapi bulan qiyam, yaitu melaksanakan salat malam, salat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang puasa yang paling banyak mendapatkan pahala aktsaruhum dzikra adalah orang yang puasa banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dia i'tikaf di masjid. Belum lagi kalau dia memiliki kemampuan untuk pergi umrah. Nah, umrah di Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, itu pahalanya seperti berhaji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan seperti itu. Dan itu kita lihat semua. Kalau orang benar-benar berpuasa, maka akan menggerakkan dia untuk banyak berbuat ketaatan. Kemudian yang selanjutnya, syukrul alimil khafiyat. Orang yang berpuasa akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu tidak akan pernah kita rasakan kecuali kalau misalnya nikmat itu hilang dari diri kita. Jika nikmat itu hilang dari diri kita, baru kita merasa, oh itu nikmat yang sangat besar. Maka ketika kita berpuasa, kita tertahan sementara untuk makan dan minum. Bayangkan. Kemudian kita bisa kembali berbuka. Alangkah gembiranya, senangnya. Kenapa? Karena kita pada saat berpuasa itu merasa sangat besar nikmat Allah yang Allah berikan dari makan dan minum, sehingga dia bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dengan kita berpuasa maka akan mengingatkan diri kita, mengerem diri kita. Kita bisa lebih waspada ketika ada yang terlintas di pikiran kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Bagaimana yang disebutkan, puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah tameng. Maka ketika ada bisikan atau pikiran yang terlintas di hati kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka orang yang berpuasa akan terlindungi. Mungkin ini saja, ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.